Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wardatun Nadia dengan NIM 230550001. Jadi, di sini saya akan membahas tentang penerapan ekologi administrasi publik dalam studi kasus urban greening berbasis komunitas di Jakarta. Jadi, kita ke pendahuluan terlebih dahulu, di mana ekologi administrasi publik menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Jadi prinsip ini terlihat pada program urban greening di Jakarta, di mana pemerintah dan warga bekerja sama melakukan penghijauan di kawasan padat penduduk sebagai respon terhadap masalah polusi dan kurangnya ruang hijau. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan akan lebih efektif jika mempertimbangkan kondisi ekologis serta melibatkan partisipasi masyarakat. Terus hubungannya dengan materi yang pertama tentang tinjauan ekologi administrasi negara. Jadi ekologi administrasi negara pada dasarnya menjelaskan bahwa ketika pemerintah itu membuat kebijakan, mereka harus melihat kondisi nyata masyarakat dan lingkungan di tempat kebijakan itu diterapkan. Artinya, tidak bisa semua daerah diperlakukan sama karena setiap wilayah punya situasi sosial, budaya, dan kondisi fisik yang berbeda. Jadi contohnya pada program urban greening di Jakarta ini. Jadi Jakarta kan merupakan kota yang sangat padat padat dan hampir tidak ada lahan kosong untuk membuat taman besar. Karena itu, pemerintah menyesuaikan kebijakannya dengan kondisi tersebut, yaitu dengan membuat program penghijauan di ruang-ruang kecil seperti gang sempit, atap rumah, dan halaman kecil milik warga. Jadi dengan cara ini penghijauan tetap bisa dilakukan meskipun lahannya terbatas. Terus hubungannya dengan materi pengaruh ekologi terhadap pemerintah administrasi negara. Jadi kondisi lingkungan yang ada di suatu daerah sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah membuat dan menjalankan kebijakan. Jadi pemerintah tidak bisa merancang kebijakan hanya berdasarkan teori atau rencana di atas kertas saja, tetapi harus melihat kenyataan kenyataan yang terjadi di lapangan. Seperti di Jakarta yang memiliki masalah keterbatasan lahan lahan karena kota yang sangat padat. Pemerintah akhirnya tidak bisa membangun taman-taman besar di semua wilayah. Karena itu, pemerintah memilih menyesuaikan kebijakannya dengan membuat program penghijauan berbasis komunitas di mana masyarakat itu ikut serta atau terlibat menanam dan merawat tanaman di ruang kecil yang tersedia. Jadi dengan cara ini penghijauan tetap bisa dilakukan meskipun lahan sempit atau terbatas. Terus hubungannya dengan materi modal pengembangan ekologi administrasi publik. Dalam pengembangan kebijakan berbasis ekologi, pendekatan yang digunakan adalah model bottom up. Artinya proses dimulai dari bawah, yaitu dari masyarakatnya itu sendiri. Masyarakat menjadi pihak yang paling aktif dalam melaksanakan kebijakan karena mereka yang paling mengetahui kebutuhan dan kondisi lingkungan mereka. Jadi dalam model ini pemerintah tidak bertindak sebagai pengendali penuh, tetapi sebagai fasilitator yang memberikan dukungan seperti menyediakan bibit tanaman, alat-alat, pelatihan atau regulasi yang diperlukan. Jadi masyarakat adalah pelaku utama di lapangan, sementara pemerintah membantu agar program dapat berjalan dengan lancar. Terus hubungannya dengan materi model ekologi administrasi publik kontemporer. Jadi menggunakan pendekatan network governance, yaitu cara kerja pemerintah yang mengandalkan kerjasama antar antar banyak pihak, bukan hanya pemerintah sebagai pengendali utama. Pemerintah sadar bahwa masalah publik seperti lingkungan, kemacetan, sampah dan ruang kota tidak bisa diselesaikan sendirian. Oleh karena itu, proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan membangun jaringan kerjasama yang melibatkan masyarakat, lembaga sosial, ataupun sektor swasta. Jadi dalam model ini, setiap pihak punya peran dan kontribusi masing-masing. Pemerintah menyiapkan aturan dan fasilitas, sementara masyarakat menjadi pelaksana dan pengawas di lapangan. Terus lembaga sosial dan akademisi memberi data serta edukasi, dan yang terakhir perusahaan membantu pendanaan melalui program CSR, yaitu singkatan dari Corporate Social Responsibility atau dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya, perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga ikut berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan kolaborasi seperti ini,
kebijakan menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan karena dibuat berdasarkan kebutuhan nyata dan kemampuan bersama, bukan keputusan sepihak dari pemerintah. Terus hubungannya dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi administrasi negara. Jadi keberhasilan suatu kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat kebijakan itu dijalankan. Faktor fisik dan geografis seperti ketersediaan lahan atau kondisi iklim ikut menentukan apakah program dapat dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Semua harus saling mendukung agar implementasi berjalan efektif. Misalnya, dalam program penghijauan kota, keterbatasan lahan, kemampuan pendanaan, dukungan politik, kebiasaan masyarakat, serta budaya gotong royong akan sangat menentukan keberhasilan program. Jadi ketika semua faktor berjalan selaras, kebijakan dapat diterapkan lebih realistis dan hasilnya lebih berdampak. Terus hubungannya dengan ekologi, administrasi publik, dan nilai-nilai lokal. Nah, dalam penerapan kebijakan publik, nilai-nilai budaya lokal memiliki peran penting karena dapat mempengaruhi keterlibatan masyarakat. Contohnya, nilai gotong royong yang sudah menjadi tradisi di banyak daerah di Indonesia membuat program penghijauan lebih mudah diterima, dijalankan bersama, dan terus berlanjut dalam jangka panjang. Jadi ketika masyarakat merasa memiliki dan terlibat langsung, program menjadi lebih kuat dan tidak hanya bergantung pada pemerintah saja. Pelibatan budaya lokal juga membantu meningkatkan efektivitas kebijakan. Pemerintah bisa memanfaatkan kebiasaan, kepercayaan, dan tradisi masyarakat untuk mendorong partisipasi yang lebih besar. Jadi dengan cara ini kebijakan tidak terasa memaksa atau asing sehingga masyarakat mau ikut membantu, menjaga, mengembangkan program. Jadi pada akhirnya kolaborasi antara pemerintah dan nilai budaya lokal membuat program program publik lebih berhasil dan berkelanjutan. Terus hubungannya dengan materi ekologi administrasi negara maju. Nah, negara maju kan biasanya memiliki sumber daya yang besar, teknologi yang tinggi, dan sistem tata ruang atau perencanaan wilayah yang sudah tertata dengan baik. Nah, kondisi ini membuat mereka lebih menjalankan kebijakan publik termasuk program lingkungan seperti penghijauan, pengelolaan sampah modern, dan transportasi ramah lingkungan karena infrastrukturnya itu sudah siap dan didukung oleh masyarakat yang tertib serta sistem administrasi yang stabil. Sementara Indonesia masih terus berproses untuk mendekati standar tersebut karena belum sepenuhnya memiliki teknologi dan infrastruktur yang sama. Jadi Indonesia menggunakan pendekatan berbasis kolaborasi, komunitas, dan inovasi sosial. Misalnya dengan mengajak masyarakat, komunitas lokal, dan pihak swasta untuk bersama-sama menjalankan program penghijauan atau pelestarian lingkungan. Jadi pendekatan ini menjadi strategi efektif untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Terus yang terakhir hubungannya dengan ekologi administrasi negara berkembang. Nah, negara berkembang umumnya menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan kebijakan publik, seperti anggaran pemerintah yang terbatas, proses birokrasi yang rumit dan lambat, serta masalah kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan. Kondisi ini membuat pemerintah tidak selalu dapat mengandalkan solusi yang mahal atau membutuhkan teknologi yang tinggi, sehingga perlu mencari solusi yang lebih kreatif dan realistis sesuai kemampuan yang ada. Karena itu, negara berkembang biasanya mengembangkan solusi yang fleksibel, murah, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Contohnya adalah program urban greening ini atau penghijauan kota yang dilakukan melalui kebun komunitas, taman vertikal, atau penanaman tanaman di lahan kecil dan pekarangan rumah warga. Jadi dengan melibatkan masyarakat secara langsung, program dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Jadi kesimpulan dari studi kasus urban green di Jakarta, kita belajar bahwa administrasi publik yang berhasil adalah administrasi publik yang memahami lingkungan ekologisnya, memanfaatkan nilai lokal, membangun kolaborasi, dan mampu beradaptasi dengan keterbatasan. Jadi ekologi administrasi publik bukan hanya teori, tetapi strategi nyata yang membantu pemerintah menciptakan solusi berbasis masyarakat untuk masalah lingkungan sehari-hari. Itulah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.